Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Sampurasun. Wahai saudara-saudaraku, berhati-hatilah. Saat ini mulai merebak kembali ajaran sesat, lagi menyesatkan, yang hanya menuruti hawa nafsu belaka. Dan ini mulai kembali merebak di kalangan anak-anak muda, para remaja, sebuah ajaran yang sungguh membahayakan buat kita dan generasi kita. Mereka mengatakan dengan melaksanakan nikah batin, mereka bisa melakukan layaknya hubungan suami istri dengan bebas tanpa dosa, dan bahkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Padahal, sungguhlah nikah batin ini sangat bertentangan dengan syariat agama Islam. Bahkan, orang yang menghalalkan pernikahan batin ini bisa dikatakan keluar dari agama Islam. Apa sih nikah batin itu? Nikah batin itu adalah pernikahan yang tak ada mahar, tak ada wali, tak ada dua saksi yang adil. Yang ada cuma akad dari kedua mempelai. Bagaimana caranya? Mereka berdua, baik mempelai pria dan mempelai wanita, duduk berhadapan sambil bersalaman. Lalu si pria berkata, "Aku nikahi engkau." Kemudian si wanita menjawab, "Aku terima nikahmu." Dan hal itu bisa saja dilakukan dengan ritual di atas ranjang. Dan mereka sudah sama-sama lalai dan lupa terhadap syariat agama. Apakah pernikahan itu sah? Jelas dan sangat jelas pernikahan itu tidak sah. Apakah kalau mereka melakukan hubungan layaknya suami istri mereka tidak berdosa? Sungguh sangat-sangat berdosa. Mereka itu sudah melakukan perzinaan karena tidak melakukan pernikahan yang sah sebagaimana tuntunan agama Islam. Maka dengan itu, berhati-hatilah, jaga keluarga kita, saudara-saudari kita, dari paham yang sesat lagi menyesatkan ini. Paham yang hanya ingin memuaskan hawa nafsu belaka. Dengan dalih agama, mereka ingin merusak generasi umat Islam. Asal muasal ajaran sesat nikah batin, sebagian kaum salek buta mempunyai ajaran nikah batin, yaitu nikah tanpa wali dan saksi sebagaimana lazimnya sebuah pernikahan menurut syariat. Mereka mengatakan walinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saksinya adalah para malaikat. Namun semua ini dibantah. Menurut paham kami, ajaran nikah batin ini merupakan turunan dari ajaran kaum Al-Batiniyah dari kelompok Syiah Ismailiyah. Kaum Al-Batiniyah merupakan kelompok ajaran yang tidak mau menggunakan nas-nas syara'ah secara dohir. Mereka menakwilkan dohir semua perintah Allah dan Nabi-Nya kepada makna yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang pada ujungnya menghilangkan semua perintah dan larangan syara'ah. Ibnu Abdurrahman Al-Multi menyebut dalam kitabnya Al-Tanbih wal Rad Al-Ahlul Ahwa wal Bid'i sebagai berikut. Termasuk dari golongan Rafidah, Syiah adalah golongan yang mendakwa bahwa nikah mut'ah adalah halal, nikah tanpa wali dan saksi, serta tidak ada mahar. Mereka mengatakan Allah adalah walinya, para malaikat adalah saksinya, dan Islam adalah maharnya.
Kami menduga ajaran nikah batin ini mereka ilhami dari dakwaan mengikuti perkawinan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, tanpa ada ikut campur makhluk lain. Dan mereka juga merujuk kepada riwayat palsu yang menggambarkan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fatimah radhiyallahu anhu pernah dinikahkan oleh Allah secara gaib. Riwayat yang dinisbah kepada Ibnu Abbas ini berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Ali, sesungguhnya Allah telah mengawinkanmu dengan Fatimah, sedangkan bumi adalah maharnya. Karena itu, barang siapa yang berjalan di muka bumi dengan marah kepadamu, maka ia berjalan dalam keadaan haram." Al-Zahabi telah menyebut riwayat ini dalam kitabnya Talqis al-Ma'uzu'at. Beliau mengatakan riwayat ini dipalsukan atau ma'udu. Oleh Al-Azhari, Al-Suyuti juga telah mengatakan riwayat ini ma'udu. Riwayat senada dengan ini namun lebih detail kisahnya adalah riwayat yang dinisbahkan kepada Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat ini dikisahkan Allah memerintah malaikat Jibril meminang Fatimah untuk Ali sekaligus mengawinkan Ali dengan Fatimah. Riwayat ini juga menurut keterangan Al-Suyuti adalah ma'udu alias palsu. Adapun argumentasi mereka ini dapat kita bantah sebagai berikut. Para ulama sepakat bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Cuma mereka berbeda pendapat apakah pernikahan yang disaksikan hanya 2 orang termasuk pernikahan tersembunyi atau tidak. Malik mengatakan pernikahan itu tersembunyi. Karena itu menurut Malik meskipun pernikahan itu sah, namun wajib diberitahukan kemudian kepada masyarakat, seperti dengan mengadakan tasyakuran atau lainnya. Namun apabila kedua belah pihak mewasiatkan menyembunyikan akad pernikahan tersebut, maka nikahnya tidak sah. Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat pernikahan dengan disaksikan 2 saksi bukan pernikahan tersembunyi. Karena itu memadai dengan kesaksian 2 orang saksi dan tidak wajib diberitahukan kepada masyarakat. Adapun dalil akad nikah wajib dilaksanakan tidak secara sembunyi-sembunyi dan harus ada saksi adalah berdasarkan riwayat dari Amir bin Abdullah bin Al-Zubair dari bapaknya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Sebarkanlah berita pernikahan." Hadis riwayat Ahmad, sahih menurut Al-Hakim, dan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu berbunyi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak pernikahan kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian maka batil. Seandainya mereka berbantahan, maka sultan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali." Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Beliau mengatakan, tidak ada hadis yang sahih dalam penyebutan 2 orang saksi kecuali hadis ini. Dan juga riwayat dari Amran bin Husain radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Baihaqi, Al-Tabrani, Daruqutni, dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini meskipun mukati, tetap kebanyakan ahli ilmu berpendapat
dengan kandungan hadis tersebut. Demikian juga disepakati para ulama tidak sah sebuah akad nikah kecuali dengan ada wali berdasarkan hadis-hadis di atas, kecuali dari kalangan Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali untuk keabsahan nikah. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa para ulama sepakat sebuah akad nikah tanpa wali dan saksi adalah batal alias tidak sah. Dengan demikian, ajaran nikah batin yang dipraktekkan oleh sebagian kaum salek buta ini merupakan ajaran sesat menyesatkan yang bertentangan dengan kesepakatan para ulama yang bersumber dari sunnah Rasul sebagaimana telah dikemukakan di atas. Memang ada sebuah pendapat yang dihikayahkan dari Daud al-Dariri yang membenarkan akad nikah tanpa wali dan saksi. Seandainya hikayah ini benar, maka para ulama telah sepakat bahwasannya pendapat Daud al-Dahiri ini merupakan pendapat syadz, ganjil, dan dianggap sudah tergelincir dari kebenaran. Karena itu, pendapat ini tidak boleh diamalkan oleh kaum muslimin, dan pendapat ini juga tidak menjadi timbangan yang dapat merusak kesepakatan ulama di atas. Berikut ini penjelasan ulama berkenaan dengan pendapat Daud al-Dahiri di atas, yaitu sebagai berikut. Dalam Al-Fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, tidak boleh mengikuti pendapat Daud al-Dahiri dalam nikah tanpa wali dan saksi. Barang siapa melakukan hubungan suami istri tanpa adanya pernikahan, tanpa adanya wali dan saksi, wajib baginya dihad hukuman seperti hukuman bagi pelaku zina sesuai pendapat yang mutamad. Setelah itu, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, seandainya ditakdirkan bahwa Daud berpendapat dengan demikian itu, boleh nikah tanpa wali dan saksi, maka tidak boleh memperhatikannya karena kebanyakan ashab kita melarang taklidnya sebagaimana halnya golongan dhahiriyah lainnya, karena mereka mengingkari kias jalil, kias yang terang, dan mereka dihinggapi pikiran yang buruk sehingga tidak diperhitungkan pendapat mereka. Imam Harmain mengatakan, sesungguhnya ulama muhakkik tidak menjadi timbangan bagi khilaf ahlul dahir. Adapun hadis yang menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Fatimah pernah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gaib adalah hadis yang diada-adakan oleh kaum batiniyah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Jadi tidak perlu dikomentari lagi, karena hadis palsu jangankan untuk diamalkan, untuk diriwayatkan saja haram hukumnya, kecuali diriwayatkan untuk menjelaskan kepalsuannya. Adapun penyadaran kaum saleh buta kepada perkawinan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri tanpa ikut campur makhluk lain, maka apabila ini benar dapat dijawab sebagai berikut. Telah terjadi khilaf ulama hal syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, syar'a man qablana, untuk diikuti oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Khilafiyah ini merujuk kepada khilafiyah apakah Nabi Muhammad SAW berubudiyah sesuai kenabian dengan syariat sebelumnya atau tidak. Dalam hal ini para ulama terbagi dalam 4 pendapat sebagaimana telah disebutkan oleh Zarkashi
dalam kitab Al-Bar Al-Mulhid, yakni pertama tidak mengamalkan, berta'abud, bahkan terlarang mengamalkannya. Kedua, mengamalkannya kecuali yang telah dinaskan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Ketiga, tidak mengamalkannya baik perintah maupun larangan. Keempat, tawakuf, tidak berpendapat mengamalkannya atau tidak. Perkawinan Adam alaihissalam dan Hawa merupakan syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena itu, untuk mengamalnya, apabila merujuk kepada pendapat ulama di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila kita berpegang kepada pendapat pertama dan ketiga, maka sudah jelas bahwa syariat Nabi Adam alaihissalam ini tidak boleh kita ikuti. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang menjadi ikutan kita. Beliau tidak pernah berubudiyah dengan syariat sebelumnya. Apabila kita berpegang dengan pendapat keempat, maka tentu kebolehan beramal dengan syariat Nabi Adam alaihissalam perlu keterangan yang membolehkan mengamalkannya. Padahal sebagaimana dimaklumi berdasarkan hadis-hadis di atas, umat Islam wajib melakukan akad nikah dengan cara tidak sembunyi-sembunyi. Apabila kita berpegang dengan pendapat ketiga, maka akad nikah model Nabi Adam alaihissalam ini sudah dinyatakan maksuk oleh syariat kita sebagaimana dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi SAW di atas. Alhasil, dapat disimpulkan bahwa model perkawinan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tidak boleh diikuti oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Maka jelaslah tersesat kaum saleh buta yang menghalalkan nikah batin untuk melampiaskan nafsu syahwat mereka. Apabila mereka mengatakan nikah batin adalah nikah hakikat yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah sampai makam hakikat, maka ini kita bantah bahwa hakikat apabila bertentangan syariat adalah batil dan sidik. Berikut keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai hubungan syariat dan hakikat antara lain. Al-Qurtubi adalah seorang ahli tafsir terkenal dan ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, mereka mengatakan hukum syariat ini yang bersifat umum hanya berlaku atas orang-orang bodoh dan awam. Adapun para aulia dan ahli khusus, mereka ini tidak memerlukan nas-nas itu. Telah datang kutipan perkataan mereka, mintalah fatwa kepada hatimu, meskipun telah difatwah oleh para mufti. Mereka berargumentasi untuk ini dengan peristiwa Al-Khizir, bahwa Al-Khizir dengan sebab ilmu-ilmu yang tajali kepadanya tidak membutuhkan. Kami menduga ajaran nikah batin ini mereka ilhami dari dakwaan mengikuti perkawinan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tanpa ikut campur makhluk lain. Dan mereka juga merujuk kepada riwayat palsu secara gaib. Ada yang berbeda, apakah pernikahan yang disaksikan hanya 2 orang termasuk pernikahan tersembunyi atau tidak? Malik mengatakan pernikahan itu tersembunyi. Karena itu, menurut Malik, meskipun pernikahan itu sah, namun wajib diberitahukan kemudian kepada masyarakat, seperti dengan mengadakan pesta atau lainnya. Namun, apabila kedua belah pihak mewasiatkan menyembunyikan akad pernikahan tersebut, maka nikahnya tidak sah. Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat
Pernikahan dengan disaksikan dua saksi bukan pernikahan tersembunyi. Karena itu, memadai dengan kesaksian dua orang saksi dan tidak wajib diberitahukan kepada masyarakat. Adapun dalil akad nikah wajib dilaksanakan tidak secara sembunyi-sembunyi dan harus ada saksi adalah berdasarkan riwayat dari Amir bin Abdullah bin Al-Zubir dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sebarkanlah berita pernikahan." Hadis riwayat Ahmad dan sahih menurut Al-Hakim. Dan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu berbunyi, artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi." Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Baihaqi, Al-Tabrani, Darulqutni, dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini meskipun muskati, tetapi kebanyakan ahli ilmu berpendapat dengan kandungan hadis tersebut. Demikian juga disepakati para ulama tidak sah sebuah akad nikah kecuali dengan adanya seorang wali berdasarkan hadis-hadis di atas, kecuali dari kalangan Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali untuk keabsahan nikah. Memang ada sebuah pendapat yang dihikayahkan dari Daud Al-Dahiri yang membenarkan akad nikah tanpa wali dan saksi. Seandainya hikayah ini benar, maka para ulama telah sepakat bahwasannya pendapat Daud Al-Dahiri ini merupakan pendapat syadz, ganjil, dan dianggap sudah tergelincir dari kebenaran. Karena itu, tidak menjadi timbangan yang dapat merusak kesepakatan ulama di atas. Berikut ini penjelasan ulama berkenaan dengan pendapat Daud Al-Dahiri di atas, yaitu sebagai berikut. Dalam Al-Fatwah Al-Kubro Al-Fiqhiyah, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tidak boleh mengikuti pendapat Daud Al-Dahiri dalam nikah tanpa wali dan saksi. Barang siapa berhubungan badan atas nikah tanpa wali dan saksi, wajib baginya dihad, hukuman seperti hukuman bagi pelaku zina sesuai pendapat yang mu'tamad. Setelah itu, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, seandainya ditakdirkan bahwa Daud berpendapat dengan demikian itu, boleh nikah tanpa wali dan saksi, maka tidak boleh memperhatikannya karena kebanyakan ashab kita melarang taklidnya, sebagaimana halnya golongan Dhahiriyah lainnya, karena mereka mengingkari qiyas jalil, qiyas yang terang, dan mereka dihinggapi pikiran yang buruk sehingga tidak diperhitungkan pendapat mereka. Imam Harmain mengatakan, sesungguhnya ulama muhaqqiq tidak menjadi timbangan bagi khilaf ahlul dahir. Adapun hadis yang menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Fatimah pernah dinikahkan oleh Allah secara gaib adalah hadis yang diada-adakan oleh kaum Batiniyah sebagaimana telah dijelaskan di atas, jadi tidak perlu dikomentari lagi. Karena hadis palsu jangankan untuk diamalkan, untuk diriwayatkan saja haram hukumnya, kecuali diriwayatkan untuk menjelaskan kepalsuannya. Adapun penyadaran kaum salaf buta
kepada perkawinan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tanpa ikut campur makhluk lain. Maka apabila ini benar, dapat dijawab sebagai berikut. Telah terjadi khilaf ulama dalam hal syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, syar'oman qoblana, untuk diikuti oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Khilafiyah ini merujuk kepada khilafiyah apakah Nabi Muhammad SAW berubudiyah sesuai kenabian dengan syariat sebelumnya, syar'aman qoblana, berubudiyah sesudah kehabisan dengan syariat sebelumnya atau tidak. Dalam hal ini para ulama terbagi dalam 4 pendapat sebagaimana telah disebutkan oleh Zarkashi dalam kitab Al-Bahr Al-Muhit, yaitu pertama, tidak mengamalkan, berta'abud, bahkan terlarang mengamalkannya. Kedua, mengamalkannya kecuali yang telah dinaskan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Ketiga, tidak mengamalkannya baik perintah maupun larangan. Keempat, tawakuf, tidak berpendapat mengamalkannya atau tidak. Perkawinan Adam alaihissalam dan Hawa merupakan syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena itu, untuk mengamalnya, apabila merujuk kepada pendapat ulama di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila kita berpegang kepada pendapat pertama dan ketiga, maka sudah jelas bahwa syariat Nabi Adam alaihissalam ini tidak boleh kita ikuti. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang menjadi ikutan kita. Beliau tidak pernah berubudiyah dengan syariat sebelumnya. Apabila kita berpegang dengan pendapat keempat, maka tentu kebolehan beramal dengan syariat Nabi Adam alaihissalam perlu keterangan yang membolehkan mengamalkannya. Padahal sebagaimana dimaklumi berdasarkan hadis-hadis di atas, umat Islam wajib melakukan akad nikah dengan cara tidak sembunyi-sembunyi. Apabila kita berpegang dengan pendapat ketiga, maka akad nikah model Nabi Adam alaihissalam ini sudah dinyatakan masuk oleh syariat kita sebagaimana dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi SAW di atas. Alhasil dapat disimpulkan bahwa model pernikahan Adam alaihissalam dan Siti Hawa tidak boleh diikuti oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Maka jelaslah tersesat kaum salek buta yang menghalalkan nikah batin untuk melampiaskan nafsu syahwat mereka. Apabila mereka mengatakan nikah batin adalah nikah hakikat yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah sampai makam hakikat, maka ini kita bantah bahwa hakikat apabila bertentangan dengan syariat adalah batil dan sidik. Berikut keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenal hubungan syariat dan hakikat. Antara lain, Al-Qurtubi, salah seorang ahli tafsir terkenal dan ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan, mereka mengatakan hukum syariat ini yang bersifat umum hanya berlaku atas orang-orang bodoh dan awam. Adapun para aulia dan ahli khusus, mereka ini tidak memerlukan nas-nas itu. Telah datang kutipan perkataan mereka, mintalah fatwa kepada hatimu meskipun telah difatwah oleh para mufti. Mereka berargumentasi
untuk ini dengan peristiwa Al-Khidir, bahwa Al-Khidir dengan sebab ilmu-ilmu yang terjali kepadanya tidak membutuhkan pemahaman-pemahaman yang ada pada Musa. Perkataan ini adalah zindik dan kufur, dibunuh yang mengatakannya dan tidak diminta taubat serta tidak perlu dilakukan soal dan jawab, karena darinya lazim ini hukum dan mengisbat Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Al-Ghazali, seorang sufi besar dalam sejarah Islam, dalam Ihya Ulumuddin berkata, barang siapa yang berkata sesungguhnya hakikat menyalahi syariat atau batin bertentangan dengan zahir, maka dia lebih dekat kepada kufur dibandingkan kepada iman. Sedangkan Imam Malik mengatakan, barang siapa yang bertasawuf tanpa berpegang kepada fiqh, maka dia zindik. Barang siapa yang berpegang kepada fiqh dan tanpa bertasawuf, maka sesungguhnya dia fasik. Dan barang siapa yang mengumpulkan keduanya, maka sungguh dia itu tahqiq, mendapatkan sesuatu yang pasti. Sedangkan Syekh Nawawi Al-Batani Al-Jawi mengatakan, syariat tanpa hakikat kosong, dan hakikat tanpa syariat batil. Dari keterangan 4 ulama besar di atas, dengan jelas dan terang menderang dikatakan bahwa anggapan hakikat dan syariat suatu hal yang bertentangan merupakan iktikad batil dan menyesatkan. Mengenal berbagai modus oknum nikah batin untuk menipu kaum hawa, baik gadis, janda maupun yang sudah bersuami bisa menjadi mangsanya. Modus tipuan untuk mendapatkan tubuh wanita ini sangat meresahkan di masyarakat dan tentunya merugikan korban wanita. Mereka tertipu ulah oknum-oknum ini sehingga mendapat pelecehan seksual. Berikut ini modus yang sering terjadi di masyarakat, di antaranya modus nikah batin. Modus nikah batin ini adalah trik pelaku untuk dapat menggauli korban dengan dalil nikah secara batin, walau tanpa wali dan saksi, menggunakan dalil agama yang dibuat-buat untuk menghalalkannya. Ini adalah perbuatan tercela. Ini jelas haram. Modus pengobatan. Sedangkan modus pengobatan atau tetombo, modus ini kerap dilakukan oleh tabib palsu dengan dalih mengobati sehingga terjadi pelecehan seksual terhadap wanita. Ada lagi modus mengaku keturunan orang mulia, mengaku wali, mengaitkan korban dengan tipuan, mengaku punya hubungan dan makom para wali, ulama, merayu korban berhubungan bila tidak mau diancam dan ditakut-takuti oleh sufi palsu ini, bahwa bila menolak akan dimurkai para wali. Selanjutnya adalah modus hipnotis, ilmu sihir, jin, dan guna-guna. Ini juga digunakan oleh 3 modus di atas. Korban yang terkena guna-guna pun tidak sadar dan menyerahkan tubuhnya kepada pelaku. Korban baru sadar bila sudah lepas dari guna-guna tersebut. Demikian beberapa modus tipuan oknum linakwalu para perempuan agar lebih waspada dengan modus-modus tersebut. Salah satu trik atau cara serigala oknum nikah batin mengincar korban di medsos, sering memosting tentang agama, suka mengklik dan komen status calon korban,
suka menginbox atau chat WA dengan korban. Bila korban mulai curhat, korban bisa dikatakan mengalami gangguan makhluk halus. Jadi harus dimandikan dan lain-lain. Waktu si korban sudah bertemu dan mau dimandikan, lalu si oknum mengatakan bahwasannya dirinya haram memandikan wanita. Halat dan doanya tak akan kabul karena melihat aurat wanita. Lalu si oknum mengajak si korban untuk nikah batin. Si korban yang sudah percaya dengan oknum mengiyakan saja. Setelah selesai memandikan, lalu si oknum mengatakan bahwasannya korban adalah istrinya secara sah dan meyakinkan, dan mereka boleh melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya seorang suami dan istri. Pulang waluh jadinya. 5 tahunan silam, ada seorang perempuan mengadu kepada saya. Diajak nikah batin oleh seorang pria. Saya tanyakan tentang seperti apa nikah batin yang dimaksud. Dia menjelaskan bahwasannya nikah tanpa saksi dan persetujuan wali tersebut membolehkan apa yang dibolehkan dalam nikah syariat, misalnya berhubungan badan. Saya jawab ini salah dan menyesatkan. Nikah batin dalam pengertian sebagian orang yang dianggap sufi, hanya sebagian ya, adalah menghubungkan ruhani antara murid dan guru. Dan kata nikah ini hanya kata majaz atau pinjaman, karena di antara arti kata nikah adalah irtibat, ikatan hubungan ruhani, bukan dalam pengertian nikah istilah syariat yang bermakna akad dan jimak fisik. Namanya juga batin, ruhani atau maknawi. Masa dimutlakkan ke jasmani atau fisik? Ini adalah akibat dari kebodohan dalam memahami istilah-istilah bidang keilmuan, juga akibat kejahilan dalam memaknai aturan-aturan dalam kehidupan. Apa-apa yang berkaitan dengan jasmani itu diatur oleh syariat. Apa-apa yang berkaitan dengan hati itu diatur oleh thariqat. Apa-apa yang berkaitan dengan maknawi, ruhani, sir itu diatur oleh hakikat. Jangan dicampur aduk, tapi juga jangan dipisah. Masing-masing ada ranah dan porsinya, aturan dan konsekuensinya, pencapaian dan buahnya. Siapapun yang mencampur aduk masalah ini, maka mesti kita jauhi. Juga siapapun yang memisahkan puzzle ini, maka tak semestinya kita teladani. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Berhati-hatilah dengan modus nikah batin yang menyesatkan. Semoga kita dilindungi dari tipu daya syaitan dan manusia. Amin.